Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat, mohon maaf Ustaz Salam, ini baru selesai ngisi pengajian. Terus nanti setelah ini harus pindah tempat lagi. Masya Allah. Barakallah. Baik, para kiai, Kiai Ismail Wisanto, terus ada Ayahanda Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, pimpinan Pondok Modern Gontor Darussalam, Kiai Haji Toha Kholili, Kiai Masri, dan para kiai yang tidak kami sebut satu persatu namanya dengan tidak mengurangi rasa hormat kami. Mudah-mudahan para kiai, para ustadz semuanya, dan para jamaah Zoomiyah ya, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan panjang umur. Amin. Diberikan rezeki yang banyak. Amin. Diberikan kekuatan di dalam menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ahlan wa sahlan ya habibana Habib Muhammad Rizik bin Syihab, karramallahu wajhahu wa hafizahullah wa ra'ahu. Para kiai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jamaah Zoomiyah yang dirahmati oleh Allah. Amin. Indonesia ini sebagaimana yang pernah kita sampaikan bahwa negara kita ini mengalami banyak masalah. Yaitu tentang pertama, Indonesia ini, negara kita, bangsa kita ini mengalami du'ful iman wal aqidah. Lemah imannya, lemah tauhidnya, lemah akidahnya. Ini pokok pangkal masalah, lalu membet kepada masalah-masalah yang lain. Jadi dampak daripada masalah akidah yang lemah, iman yang lemah, tauhid yang lemah ini menyebabkan kepada du'ful akhlak. Yang kedua, masalah yang kedua itu adalah du'ful akhlak. Akhlak dengan akidah itu terdapat hubungan yang sangat kuat sekali. Karena akhlak yang baik sebagai bukti dari keimanan yang kuat. Dan akhlak yang buruk sebagai bukti atas lemahnya iman, lemahnya akidah itu. Nah, semakin sempurna akhlaknya seorang muslim, berarti semakin kuat imannya. Apa kata Rasulullah SAW? Akmalul mu'minina imanan, sempurnanya atau kaum muslimin yang sempurna, yang paling sempurna imannya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, yaitu akhlaknya yang paling baik. Wa khiyarukum linisa, dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istri-istrinya. Ini masalah akhlak. Kecurangan demi kecurangan yang terjadi, yang dipertontonkan pada pilkades, pilihan kepala desa, pilkada, pilihan kepala daerah, pilgub, pilihan gubernur, pileg, pilihan legislatif, dan pilpres yang kita ikuti, yang kita saksikan bersama itu, termasuk juga mensahkan undang-undang cilaka, cipta lapangan kerja, bahkan termasuk juga melakukan upaya untuk membodohi umat, membodohi bangsa Indonesia ini, seperti membuat rancangan undang-undang HIP, haluan ideologi Pancasila, dan kemudian baru menjadi BPIP itu adalah merupakan bukti bahwasanya akhlak moralnya bangsa ini ya seperti itu, gitu. Arogan. Jadi arogansi yang dipertontonkan itu, kecurangan yang dipertontonkan itu, kebohongan yang dipertontonkan itu, kezoliman yang dipertontonkan itu menunjukkan bukti bahwasanya moral, mental, akhlaknya anak manusia ini memang betul-betul buruk. Saya rasa para kiai dan para ustadz sebelumnya sudah menyampaikan tentang ini. Nah, termasuk melegalisasi LGBT, orang kawin laki sama laki itu ya dibiarin, perempuan sama perempuan itu dibiarin. Bahkan itu ya ada yang dorong dan yang mendukungnya. Terbukti itu kan, apa yang terjadi di TNI dan di Polri itu ada yang melakukan
perbuatan asusila antar sesama jenis itu. Nah, ini sangat berbahaya kepada seluruh bangsa, negara, dan Indonesia ini. Nah, jadi du'ful iman, du'ful akidah itu akan berdampak kepada du'ful akhlak, lemahnya akhlak. Jadi tidak heran apabila Habib Rizik Syihab ini menyerukan tentang adanya revolusi akhlak, karena memang beliau tahu ada basirah di situ bahwa akhlaknya anak bangsa ini sudah seperti itu gitu. Terus tidak benar, tidak karu-karuan. Dan saya rasa para kiai juga begitu, memiliki basirah tentang itu. Cuman ada yang punya keberanian, ada yang cari aman. Nah, kalau misalkan punya keberanian ya ngomong apa adanya ditangkap, ya kan? Terus kemudian yang paling enak ya sudahlah kita diem-diem saja. Nah itu hadisnya Rasulullah jelas, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan kekuatan, dengan tanganmu. Yang punya kekuasaan rubah dengan, tidak boleh diem. Kalau kita diem terhadap masalah bangsa ini, berarti ini kita ridho, ikhlas bahwasanya negara kita ini hancur. Nah, tidak boleh. Karena itu perlu adanya upaya, ada usaha yang keras yang disebut dengan revolusi itu, revolusi akhlak itu. Begitu. Nah, para kiai, para ustaz, para jamaah semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu tidak boleh diam dengan apa yang terjadi di Indonesia, di negara kita saat ini. Wes rusak-rusak. Ala syafa jurufin harin Indonesia ini, kalau nggak segera diselamatkan. Nah, pokok puncaknya itu adalah di situ, masalah akidah. Kemudian akan merembet kepada du'ful akhlak. Ada nanti akan merembet kepada du'ful ukhuwah. Persaudaraan kita ini akan hancur. Kita ini sudah diadu domba terus. NU Muhammadiyah itu ya dipecah-pecah. NU Muhammadiyah FPI dibentur-benturkan. Antar sesama muslim itu dibentur-benturkan. Yang kunut sama yang tidak kunut dibenturkan. Apalagi yang sungguh-sungguh memperjuangkan tatbik syariah Islamiyah, menegakkan syariat Islamiyah itu. Berkata, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah itu. Yang pertama adalah ta'amul, saling bekerja sama. Yang kedua takafur, saling mendukung, menopang dan menguatkan. Yang ketiga adalah ta'awun, saling bekerja sama, saling tolong menolong. Dan yang keempat adalah tasamuh, saling toleransi. Lah ini umat Islam ini memang sengaja dipecah-pecah begitu supaya tidak bersatu. Nah, akibat daripada itu semuanya akhirnya lemahlah todomun kita, solidaritas kita lemah. Dipecah lagi umat Islam supaya tidak dinina-bobokkan, supaya ilmunya tidak kuat. Terjadilah du'ful ilmi. Coba, kita ini bangga dengan adanya kemenangan perlombaan sains dan lain sebagainya, tetapi kita ini tidak bangga dengan adanya anak yang memiliki kemampuan dan kualitas ilmu pengetahuan. Tambah lagi du'ful iqtisad, lemah dari sisi ekonomi. Jadi kita ini memiliki banyak kelemahan, tetapi kita ini tidak sadar. Lalu karena ekonominya kita sekarang mengalami reses, yang diperbaiki adalah ekonominya, tapi tidak memperbaiki yang pertama, yaitu adalah du'ful, yaitu tentang takwiyat al-iman, takwiyat al-aqidah. Bagaimana kita mengokohkan iman dan mengokohkan akidah, dan termasuk juga mengokohkan akhlaknya umat ini. Ini masalah bagi bangsa kita. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, itu harus diselesaikan dari akar permasalahan, yaitu masalah di urusan iman, urusan akidah itu. Jadi ekonomi bangsa ini akan baik apabila akidah, ibadah, akhlaknya umat Islam bangsa ini benar dan kuat sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Andai kata para pejabat, ilmuwan, dan pelaku usaha ini iman, tauhidnya, akidahnya kuat dan benar, insya Allah tidak akan pernah ada korupsi. Tidak akan ada lagi pembegalan anggaran. Tidak akan ada lagi pengesahan undang-undang di malam buta saat bangsa Indonesia ini sedang tidur lelap. Yang melakukan itu ya hanya jin-jin dan iblis-iblis, setan-setan itu. Tidak akan ada lagi perampokan kualitas pekerjaan kalau iman, akidah,
akhlaknya bangsa ini benar, kuat. Nah, masalahnya adalah orang yang memiliki kekuasaan, ini pesan untuk para penguasa. Pejabat ini. Andai kata di negeri ini, para penguasa, para pejabatnya itu membiasakan dirinya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang dan selalu berupaya untuk menegakkan syariat di dalam hatinya. Senang untuk menguatkan, mengokohkan akidah dan imannya. Dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berakhlak dengan yang baik, punya rasa malu, pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pandai mengatur narasi dan komunikasi dengan baik, memiliki sifat qanaah, tidak kemaruk. Karena percayalah bahwasanya la yahsulul maqsudat tami'. Tidak akan mungkin mencapai kepada apa yang diinginkan orang-orang yang tamak, orang-orang yang serakah. Masalahnya tidak punya akhlak. Akhlak ini rusak. Jadi serakah. Sudah punya mobil satu, pengen mobil dua. Sudah punya mobil dua, mobil tiga. Terus dan selanjutnya. Nah, terkecuali kalau punya istri, Ustaz, selamat ya. Istri itu boleh poligami, Ustaz ya. Ada suaranya anak-anak ini. Masya Allah. Ya. Terus? Kalau konsisten, Ustaz, pejabat dan penguasa kita konsis dan teguh pendirian di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah negeri ini aman. Gitu. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita semuanya anak bangsa ini, para penguasa, pejabat, rakyat, siapapun, kiai, ulama itu mampu untuk mengaktualisasikan iman, ilmu, amal, dan takwa sebagai alat kendaraan kita, kendaraan keberkahan Indonesia, maka pastilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan turun. Yaitu, walau anna ahlal qura amanu wa walakin kadzdzabuu bima kanu yaksibun. Jadi, sangat salam, yang dibutuhkan sekarang ini adalah penguasa dan rakyat yang memiliki kesolehan. Kesolehan apa? Kesolehan PRT namanya, Ustaz. Soleh PRT-nya. Pikirannya soleh. Perasaannya soleh. Tingkah lakunya soleh. Sehingga dengan demikian, maka kalau PRT-nya sudah soleh, soleh personalnya, soleh ritualnya, soleh sosialnya, dan soleh moralnya, yang kami sebut adalah soleh PRT, pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya itu soleh, maka insya Allah SDM-nya, sumber daya manusianya itu akan berkualitas. Yaitu yang kami sebut biasanya adalah kualitas diri, ekonomi, dan sosial umat ini akan menjadi baik. Jadi kualitas dirinya itu paling penting, yaitu dengan memperbaiki itu tadi. Yang kedua, ekonominya pasti akan ikut, sosialnya pasti akan ikut. Karena kita ini paling bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga dan membawa umat, mendampingi umat ini agar supaya memiliki kualitas diri ekonomi dan sosialnya itu. Begitu. Nah, ya maka revolusi akhlak yang diserukan oleh Habibana Habib Rizik Syihab itu harus kita dukung. Harus kita dukung. Kalau kita ini ingin negara kita ini selamat. Namun gimana caranya? Nah, itu yang paling penting tadi itu, bagaimana kita semuanya itu dengan segala potensi yang dimiliki oleh umat dan bangsa ini, apapun profesi kita, ya profesi kita sebagai pendidik harus, sebagai ulama, kiai, ustadz, habaib harus bergerak. Sebagai intelektual harus bergerak. Bergerak apa? Bergerak untuk taqwiyatul iman, taqwiyatul aqidah, agar supaya bangsa ini, umat ini akidahnya benar, akidahnya kuat. Ibadahnya benar, ibadahnya kuat. Akhlaknya benar, akhlaknya kuat. Itu penting. Kita harus bergerak untuk menanamkan dan mendoktrin itu semuanya. Wes, jangan takut. Bergerak terus. Karena di dalam gerak itu ada berkah. Terus berjuang. Berjuang, jangan berhenti. Berjuang mati. Tak berjuang,
mati, maka kita harus berjuang sampai mati. Terhadap semua kita, para sahabat, para kiai, para habaib, para ulama. Ayo, dan kita rapatkan barisan. Kita ini cinta kepada negeri ini, cinta kepada bangsa ini. Maka negeri kita ini yang sudah diambang masalah, diambang kehancuran, kalau saya boleh katakan begitu, walaupun banyak orang yang mengatakan kita harus optimis. Yes, kita harus optimis. Karena suksesnya dakwah, suksesnya tarbiyah, suksesnya jihad, suksesnya perjuangan itu ada 4. Yang pertama, as-sabru, sabar. Yang kedua, al-ikhlas, ikhlas. Yang ketiga, al-yakin, yakin. Dan yang keempat, at-tafaul, optimis. Harus optimis. Kalau kita tidak bergerak, pastikan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Ayat ini ditafsir, ada tafsirnya. Tafsir bil ma'thur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin 'amilu bil ma'asi wa fihim rajulun a'azzu wa amna wa lam yaf'al yushiku ay ya'ummahumullahu bi'iqabin min indihi." Jadi jangan sampai nanti kita tidak bergerak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kita diam saja melihat kemungkaran, akhlaknya rusak sudah seperti ini. Berapa banyak sekarang masalah yang dihadapi oleh bangsa kita, negara kita. Puncaknya adalah ada pada masalah moral. Moral menjadi busrut, katanya orang Madura itu, bejat moralnya karena masalah akidah, kemaruk dan lain sebagainya. Masya Allah, wes hancur-hancur negara kita ini kalau kita tidak segera melakukan penyelamatan. Jadi mamin qaumin aminu bil ma'asi. Tidaklah sekelompok kaum itu, di dalam kaum itu, di negeri itu, ada orang yang melakukan kemaksiatan, kemungkaran. Wa fihim rajulun a'azzu wa amna. Di dalam negeri itu, di dalam kaum itu, ada orang yang memiliki kemuliaan. Ulama, kiai, cendekia, para asatidz, para habaib yang memiliki ilmu, kemuliaan. Wa fihim rajulun a'azzu wa amna. Amna artinya memiliki kemampuan untuk mencegah pejabat, aparat, penguasa, pemerintah, pemegang undang-undang dan lain sebagainya, walam yaf'al, tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kerusakan bisa terjadi di mana-mana, dibiarkan. Akhirnya apa yang terjadi? Yushiku ayya'ummahumullahu bi'iqabin min indihi. Pastikan bahwasanya akan terjadi kerusakan. Azab Allah Subhanahu wa taala akan menimpa semuanya yang melakukan kemaksiatan dan yang tak melakukan kemaksiatan. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itulah maka revolusi akhlak yang pastinya harus berbarengan dengan akidahnya dikuatkan, dikokohkan, insya Allah akan menyelamatkan negara kita. Dan pastikan bahwasanya apabila sudah baik, semuanya udah dekat sama Allah Subhanahu wa taala, udah jujur semuanya, ekonominya akan muncul, ekonominya akan bagus, kualitas ekonominya, kualitas sosialnya umatnya akan baik, kualitas ekonomi Indonesia akan bagus. Utangnya Indonesia sudah terlalu banyak, Masya Allah, wis, tak tahu saya mau ngomong apa. Jangan sampai kita berikan beban kepada anak generasi muda di belakang kita ini. Jangan sampai besok para pejabat, para penguasa, aparat nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ulama, semua kiai, ustadz, aktivis, habaib yang tak bergerak, diam, besok akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kau lakukan terhadap bangsamu? Apa yang telah kau lakukan terhadap umatmu? Apakah kita akan diam? Tidak boleh
Ya, karena itu maka ayo dan kita rapatkan barisan, berdiri tegak melawan kezaliman, melawan kemunafikan, melawan pengkhianatan dan semua bentuk penjajahan terhadap negeri kita Indonesia yang kita cintai ini. Umat Islam ini memiliki izzah. Karena itu tidak ada kompromi dengan kezaliman, tidak ada kompromi dengan kejahatan dan pengkhianatan. Kita harus terus berjuang bersungguh-sungguh, karena berjuang mati, tak berjuang mati, karena itu kita harus berjuang sampai mati. Kita ini harus pasrah total, Ustaz. Pasrah total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menimbulkan cinta Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan pertolongannya kepada kita sepanjang kita semuanya ini menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo terus maju, terus kita melakukan kebaikan, jadilah kita ini pelopor kebaikan, walaupun sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan ini, pasti insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menempatkan kita di dalam agama ini karena nilai-nilai kebaikan yang kita lakukan. Dan terakhir, sebagaimana Allah Yarham Abina Kiai Haji Muhammad Maksum katakan, karena situasi kita ini adalah dalam rangka untuk memperbaiki kondisi keadaan secara totalitas, mungkin juga harus secara fundamentalitas, harus cepat, tidak boleh berhenti, tidak boleh lemah, tidak boleh lambat-lambat, harus cepat sebelum kita ini mengalami masalah yang lebih besar daripada ini semuanya. Kereta api dinamakan sepur. Di atas sepur ada kondektur, daripada mati di atas kasur. Ayo kita berjuang bersama-sama, mati di medan tempur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunggu kita semuanya. Amin ya Allah. Ya, iskariman au mut syahidan. Mati hidup mulia atau mati syahid. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.